Dan saya rasa pertanyaan ini juga mewakili Bapak Ibu guru yang lain. Ada dari Ibu Evi Nurmaini, Ibu Murni yang saya hormati, bagaimana caranya membangkitkan semangat belajar siswa yang cenderung tidak mau menurut instruksi dari guru? Suka cari-cari alasan untuk keluar kelas pula. Mungkin biasanya alasannya mau ke Iya, toilet gitu ya. luar biasa ini ya, masalah-masalahnya ya. Baik, kami persilakan kepada Ibu Murni untuk bisa langsung menanggapi Ibu. Iya, baik. Ini berat nih Mbak masalahnya. Membangkitkan semangat. Ya, Bapak Ibu, apa ya, sekali lagi saya sampaikan, peserta didik kita itu tidak sama ya karakternya, berbagai macam karakter. 36 siswa kalau di SMA ya, Mbak Darel ya, itu maksimal satu rombel kan 36. 36 siswa, maka 36 pula lah tingkah polanya, gitu ya. Kita memang harus, pahami mereka satu persatu seperti apa. Jadi kalau untuk membangkitkan semangat, izin ya Bapak Ibu, ini kan menurut saya, karena saya yang ditanya gitu ya Bapak Ibu ya, izin ya, kalau ini mungkin tidak, sesuai atau mungkin ada kekeliruan. Ayolah kita introspeksi kita lah ya, kitalah yang, eee saya udah apa namanya, seperti apa saya dengan siswa gitu ya. Kan ada, aduh saya lupa kemarin itu. Pendekatan-pendekatan kepada siswa itu ada ya, sebaiknya ada kita lakukan kepada, siswa kita, kepada peserta didik kita. Kemudian, itu tadi, terpulang kepada kreativitas kita sebagai guru, eee, kemampuan kita mengelola kelas, kemudian, kemampuan kita memanajemen kelas, ya, kemampuan kita menguasai materi pembelajaran, kemampuan kita menggunakan media pembelajaran, kemampuan kita, eee, membuat rangkaian pembelajaran dia menarik dan menyenangkan, gitu ya. Mudah-mudahan kalau itu bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan, mudah-mudahan, siswa kita bisa bersemangat mengikuti pembelajaran, ya. Kalau kira-kira nggak semangat, biasanya diapain? Kasih ice breaking ya. Dikasih ice breaking biar semangat gitu ya. Jadi, kita capek bener Bu, capek Bu, capek banget jadi guru. Kita harus menyiapkan media pembelajaran, kita harus mikir, ini kira-kira cocok nggak ya? Kita harus cari ice breaking-nya yang tepat gimana ya? Kita harus, eee, menyiapkan LKPD, kita harus kelas supaya lebih menarik, menyenangkan, pembelajarannya lebih menyenangkan, membawa siswa kita hanyut dalam pembelajaran yang kita bawakan. Hanyut dalam arti bukan tidur ya Bapak Ibu ya, tapi hanya dia apa ya, asik dengan pembelajaran kita gitu, dia asik dengan pembelajaran kita. Kalau untuk jenjang SMA, kalau mengenal, apa namanya, teknologi itu sangat sangat sangat, apa mereka ya, luar biasa. Dan rata-rata kalau di tempat saya itu semua, sudah, menggunakan itu gitu, sudah punya lah ya, punya setiap siswa sudah punya itu. Nah, Eee, saya juga tidak mau katakan di daerah Bapak Ibu sudah begitu, belum tentu, gitu kan, belum tentu. Nah, karena di sekolah saya, di kelas saya kebetulan sudah begitu, saya harus sesuaikan media saya dengan dunia mereka, gitu. Dengan dunia mereka, supaya mereka bisa aktif dan ya semangat mengikuti pembelajarannya. Tapi tidak melulu juga tentang itu, gitu. Kalau melulu kita bebaskan menggunakan handphone, tentu pembelajaran jadi tidak akan bermakna lagi. Ada waktu-waktunya memang, ya. Jadi saya harus desain pembelajaran kalau untuk pertanyaan pemantik atau asesmen awal, saya lebih suka gunakan quizzes, ya, bermain. Jadi berlomba mereka untuk menggunakan itu gitu, menggunakan handphone. Tapi ketika sudah selesai, ya saya suruh kumpul, "Ayo Nak, kumpul lagi," gitu handphonenya. Ya udah, saya tayangkan lagi apa yang mau dilakukan berikutnya gitu. Saya tayangkan video, saya tayangkan gambar, ya udah lakukan tanya jawab, baru saya berikan LKPD gitu kan, LKPD-nya dikasih, dikerjakan, kira-kira agak lesu, agak lemes, ya udah ayo kita ice breaking. Ice breaking-nya ya udah saya harus siapkan video yang
mengajak mereka untuk bergerak gitu kan, untuk bergerak. Atau dari mereka yang mau buat ice breaking silahkan, gitu. Tapi itu tadi, tidak melulu tentang gadget ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kondisi Bapak Ibu nggak ada yang punya handphone, kan begitu. Kita kan dari seluruh Indonesia nih ya, dari seluruh Indonesia. Gunakanlah media-media konvensional, walaupun konvensional, tapi mereka suka. Contoh, kita belajar surah Al-Kafirun misal. Suruh ngapain? Menyusun, menyusun susunannya, Bapak Ibu. Kita harus siapkan medianya. Iya, benar. Makanya saya bilang capek. Guru itu capek benar. Kuliah ayyuhal kafirun kita gunting gitu kan, jadi sepotong atau kulnya aja kita gunting jadi sepotong, ya ayyuhanya kita gunting jadi sepotong. Nah, atau pakai post-it, kertas post-it yang warna-warna itu, kita tulis. Nah, kita susun, suruh mereka menyusun dengan cara berlomba, ya. Banyak sekali sih sebenarnya metodenya. Intinya tinggal belajar saja lagi, kita belajar dan belajar, ya. Tidak etis juga kita, apa ya, lalu menyalahkan anak didik kita. Sebaiknya kita introspeksi kita ajalah. Gitu ajalah yang bisa saya jawab ya, Bapak Ibu ya. Izin ya, maaf ya kalau karena yang ditanya saya gitu kan. Jadinya saya menjawab dari sisi saya. Kalau saya selalu introspeksi saja, Bu. Saya yang sepertinya banyak kekurangan itu saya, sehingga siswa saya, "Bu, keluar ya, mau kemana? Mau kamar mandi." Iya, alasannya kamar mandi, tapi bermenit-menit gitu kan, entahnya belok ke kantin mana gitu kan, nggak tahu kita. Tapi itulah, seiring belajar sama-sama kita, seiring waktu kita belajar bersama mempersiapkan media, apalagi ya, metode yang bisa memotivasi semangat belajar peserta didik kita. Itu ya Bapak Ibu ya, izin ya saya jawab dari sisi saya. Kitalah lebih lebih giat lagi, untuk, mencari-cari cara lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Begitu. Terima kasih Ibu, saya kembalikan Mbak Darel. Baik.